Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FRI 15 akan mempresentasikan mengenai laporan CLO 5 kuliah tamu dengan saya sendiri Akhil Hafsah Putri dan teman-teman saya ada Granisa dan juga Kak Wisnu. Pertama-tama kita akan membahas mengenai profil pembicara. Jadi, pada tanggal 29 Desember 2022 didatangkan pembicara pada kuliah tamu mata kuliah PPM yaitu Bapak Purdianta, di mana beliau ini merupakan eh, salah satu lulusan S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Industri dan juga S1 di Universitas Esa Unggul dengan jurusan Teknik Industri. Beliau merupakan Vice of Operation Director and Technical Reviewer dari BSC Australia sejak 2015 hingga sekarang. Kemudian beliau merupakan tutor lead auditor training untuk ISO 901 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, dan ISO 27001 2013 sejak 2016 hingga sekarang. Dan juga beliau pernah menjadi dosen jurusan Teknik Industri di Universitas Esa Unggul pada tahun 2011 hingga 2019. Kemudian selanjutnya ada profil perusahaan. Di sini ada perusahaan Business System Certification atau BSC, yang mana merupakan lembaga sertifikasi ISO yang menyediakan sistem manajemen ISO dan AS atau NZS dan sertifikat standar sistem manajemen lainnya, serta layanan audit pihak ketiga atau third party audit untuk perusahaan nasional dan multinasional. Untuk implementasi yang pertama yaitu mengenai peta kendali. Jadi peta kendali atau control chart itu merupakan digunakan untuk menganalisa output dari suatu proses. Data yang merupakan kecatatan dari output diplotkan pada peta kendali ini. Untuk tujuan utamanya yaitu mendeteksi adanya penyebab khusus dengan cepat sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan terhadap sumber dari penyebab khusus tersebut. Dalam pengimplementasiannya, peta kendali dapat dilakukan menggunakan software Minitab. Lalu implementasi selanjutnya mengenai acceptance sample, di mana dalam melakukan pengambilan acceptance sample ini tuh terdapat keterkaitan dengan pengambilan keputusan menerima atau tidak menerima kelompok berdasarkan hasil sampel yang dipilih dari kelompok tersebut. Untuk gambar di samping merupakan salah satu implementasi menggunakan software. Selanjutnya, implementasi design of eksperimen. Jadi, design of eksperimen itu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan di dalam kajian eksperimen dalam rangka peningkatan kualitas produk dan proses. DOE ini tuh dapat digunakan untuk mengevaluasi serta memperbaiki karakteristik dari produk, layanan, proses, maupun sistem seperti defect, yield, atau variability. Untuk gambar di ujung kanan merupakan salah satu contoh dari implementasi design of experiment. Selanjutnya, terdapat perbandingan teori dan realita atau dari pelajaran mata kuliah PPM. Pada teorinya sendiri itu, di mana jenis peta kendali ISO 7870 2 klausul 5 dapat dibandingkan dengan implementasi pada perusahaan. Pada kuliah tamu, disampaikan bahwa diketahui kondisi perusahaan berada dalam kondisi normal, karena berada pada rentang upper control limit dan lower control limit. Dan yang gambar di sebelah kanan merupakan gambar dari implementasi dari kuliah tamu kemarin. Lalu selanjutnya untuk teorinya di mana acceptance sampling merupakan metode melakukan penentuan penerimaan atau penolakan lot yang diamati. Pada acceptance sampling sendiri terdapat 3 jenis inspeksi, yaitu ada inspeksi normal, ketat, dan longgar. Di mana acceptance sampling juga dibagi menjadi dua, yaitu single sampling plan dan double sampling plan. Lalu implementasi acceptance sampling yang diberikan saat kuliah tamu dilakukan menggunakan software. Berikut merupakan data implementasi pada perusahaan yang telah diinformasikan oleh kuliah tamu. Berikut merupakan contoh implementasi acceptance sampling menggunakan software saat kuliah tamu.
Selanjutnya, untuk design of eksperimen merupakan serangkaian tes di mana perubahan yang disengaja dilakukan pada variabel input dari suatu proses, sehingga kita dapat mengamati dan mengidentifikasi perubahan yang sesuai dalam respons output. Dan gambar di sebelah kanan merupakan implementasi dari design of eksperimen saat penjelasan kuliah kamu. Nah, oke, selanjutnya adalah contoh implementasi materi PPN. Nah, PT Srejeki Isman, perusahaan pembuat produksi industri berupa barang, ditetapkan spesifikasi adalah sebagai berikut. Nah, next. Nah, selanjutnya tentukanlah. Nah, di sebelah kiri adalah merupakan data hasil pengukuran. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai CL, UCL, LCL untuk membuat X bar dan R chart. Yang kedua adalah tentukan nilai CPK. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita yang pertama menentukan nilai dari X barnya. Nah, untuk nilai X bar sendiri itu senilailah 2,39. Untuk nilai range-nya atau R-nya adalah sebesar 0,06. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai CL. Ya, dengan cara CL dikurangi X bar chart. Mendapatkan nilai sebesar 2,39. Yang di bawahnya adalah CL dikurangi dengan R chart. Dan mendapatkan nilai sebesar 0,06. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai UCL. Nah, nilai UCL sendiri itu mendapatkan nilai sebesar 2,42. Next. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai LCL-nya. Nah, nilai LCL sendiri sebesar 2,36. Nah, menentukan batas atas kendali UCL dengan batas kendali bawah itu LCL untuk peta kendali X bar. Nah, dengan rumuslah UCL sama dengan D4 dikali R, mendapatkan nilai sebesar 0,12. Untuk LCL-nya sendiri adalah D3 dikali R, mendapatkan nilai 0. Nah, di bawah adalah data hitung ulang dari X bar rata-rata dan R rata-ratanya. Dapat dilihat seperti berikut. Untuk nilai X barnya sendiri itu akan berubah menjadi 2,386. Untuk nilai R rata-rata atau R barnya berubah menjadi 0,0605. Selanjutnya kita menentukan nilai CL dan X bar dan R bar yang baru juga. Nah, untuk CL dikurang X barnya mendapat nilai 2,386 dan untuk CL dikurang R chartnya mendapatkan 0,0605. Selanjutnya, untuk nilai UCL-nya itu mendapatkan nilai sebesar 2,42 dan LCL-nya mendapatkan skor sebesar 2,35. Nah, untuk yang peta kendali R-nya yang sudah direvisi itu mendapatkan nilai UCL sebesar 0,128 dan untuk LCL-nya mendapat nilai sebesar 0. Next. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menghitung kapasitas proses. Nah, menentukan kapasitas proses atau S. Nah, dengan cara 0,065 dibagi 2,236 mendapatkan nilai sebesar 0,02. Untuk menentukan nilai CP-nya, nilai CP sendiri itu sebesar 0,641. Selanjutnya, menentukan nilai CPU. Nah, untuk CPU sendiri bernilai 0,82. Selanjutnya, menghitung nilai CPL. Nah, untuk nilai CPL sendiri bisa dilihat mendapatkan nilai sebesar 0,4615. Nah, maka nilai CPK adalah CPU di titik koma CL dan mendapatkan skor sebesar 0,461. Maka dapat ditarik kesimpulan maka nilai CP sebesar 0,641 ternyata kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas proses untuk memenuhi spesifikasi yang ditentukan rendah. Nilai CPK sebesar 0,4615 yang diambil dari nilai CPL menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah. Next. Nah, kesimpulan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah diberikan pada kuliah kamu, dapat diketahui bahwa dari teori-teori yang telah ada pada mata kuliah penilaian dan penjaminan mutu, terdapat banyak contoh implementasi dalam bentuk nyata pada perusahaan-perusahaan yang ada. Melalui kuliah kamu, kita mendapatkan insight baru mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas produk melalui software. Next. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih.